Mulai, Pak. Ya, sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan ini nanti dengan topik MKTH yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 ya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dulu ya bahwa beberapa pembahasan yang sudah kita diskusikan mulai dari yang pertama sampai dengan yang ketiga ya. Nah, untuk yang ketiga kemarin kita di e-learning ya, di file presentasi. Tolong dilihat kembali karena saya lihat di forum ya untuk diskusi masih belum ada pertanyaan ya dari kelompok lain. Nah, nanti kelompok 3 juga supaya melihat kembali ya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan segera direspon. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya yang akan menyampaikan pertanyaan ya. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa di setiap bab itu ada referensi ya, referensinya tolong bisa dilihat-lihat. Nah, itu kan anggotanya banyak ya, ada 4 orang itu bisa berbagi. Lalu yang ketiga untuk ini apa namanya masing-masing kelompok sebenarnya yang kelompok 5 dan seterusnya itu kalau sudah selesai bisa di-upload ya di pendahuluan itu ada folder tugas kelompok. Langsung aja ditaruh di sana mumpung belum hilang ya filenya. Nah, nanti kalau misalnya mau mengganti yang lama, ini saya perbarui Pak ya, enggak apa-apa boleh ya. Baik, karena waktunya sangat singkat, saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la taj'al sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul husna idza syi'ta sahla. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Muad selaku dosen pengampu mata kuliah Muhammadiyahan dan juga teman-teman, tak lupa teman-temanku yang kami hormati dan kami sayangi. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dan akan merepresentasikan tugas kami yaitu tentang mematan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Lalu saja saya serahkan kepada Akhina Syamil untuk menjelaskan materinya tentang histori dari MKCH. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pembahasan mengenai secara singkat penyusunan MKTH. MKTH itu sendiri merupakan
MKCH merupakan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, adalah suatu sistem paham organisasi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain merupakan substansi ideologi yang mengandung paham agama yang fundamental. Secara penyusunan MKCH Muhammadiyah, MKCH Muhammadiyah lahir pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1968. Rumusan MKCH ini awalnya lahir pada masa Orde Baru, yang mana pada saat itu pada masa Orde Lama Indonesia ini menggunakan ideologi yang tertutup, sehingga paham-paham dari luar, paham sekuleris, pluralisme itu belum masuk dan menyebar luas di masyarakat. Lalu pada masa Orde Baru yang mana menggunakan ideologi yang lebih terbuka, sehingga banyak sekali paham-paham yang membahayakan karakteristik seorang Muslim dan seorang bangsa Indonesia, yaitu seperti paham sekuleris dan pluralisme, mulai menyebar luas di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di pimpinan tertinggi dari Muhammadiyah itu sendiri, sehingga mereka pun merumuskan suatu konsep ideologi, konsep pedoman untuk menjadi pegangan bagi masyarakat dan warga Muhammadiyah. Lalu disusunlah MKCH ini, yang mana MKCH ini kan berbentuk matan, sehingga dia itu bersifat berbentuk konsep-konsep singkat, yang insya Allah selebihnya isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini insya Allah akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Ahina Fasabbih. Kepadanya saya persilahkan. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fasabbih akan menjelaskan isi dari MKCH. Isi dari MKCH sendiri, yakni keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama bersifat ideologis. Gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah. Gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yakni bahwasannya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam harus melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan keji, yang berakidah Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus bersumber pada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah suatu pegangan yang tidak ada keraguannya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan kenapa harus sunnah al-maqbuah? Karena dalam sunnah dijelaskan secara rinci dan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan bercita-cita bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama. Apa toh masyarakat utama itu? Masyarakat utama adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab dan berilman dan berilmu. Yang kedua, berkeyakinan Islam adalah agama Allah, diwahyukan kepada
rasulnya. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW. Di poin ini, kita sebagai umat Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah, harus berkeyakinan penuh bahwasannya Islam adalah agama yang lurus, dan harus berkeyakinan bahwasannya tidak ada agama lain yang benar. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innad dina indallahil Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Next. Kelompok yang kedua, tentang faham agama. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pada dua sumber, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas-jelas Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Sunnah, yakni yang menjelaskan apa yang belum ada dalam Al-Quran. Maksudnya lebih merinci lagi. Muhammadiyah bekerja agar terlaksana ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, ibadah, muamalah duniawi. Muhammadiyah yakni sebagai wadah untuk membimbing umat Islam atau warga Muhammadiyah dalam akidah, yakni akidah yang lurus, dalam ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan muamalah duniawiyah, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim. Next. Dan kelompok yang terakhir atau yang ketiga, yakni mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Republik Indonesia. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan yang begitu banyak. Kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tentunya Muhammadiyah mengajak umat Islam atau warga Muhammadiyah, bahkan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tanah air ini tetap utuh dan tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Dan kemerdekaan tetap bersatu sebagai umat yang berbahagia. Untuk apa? Untuk apa? Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa, yakni untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin ini dari saya, dan isi yang selanjutnya atau pokok pembahasan berikutnya akan disampaikan kepada saudara kita Al-Faizul Haq. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fasa. Pembahasan selanjutnya tentang cita-cita Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah yang ideal itu terkandung dalam rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam bab 3 pasal 6. Namun muncul pertanyaan seputar pemaknaan tentang apa sih isi kandungan dari kalimat menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, dan apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenarnya itu. Dari data yang berhasil dihimpun oleh M. Jaldan tahun 1998, ditemukan bahwa rumusan, maksud, dan tujuan Muhammadiyah seperti yang dimaksud mengalami perubahan redaksional yang sedikit berbeda, yakni tahun 1946 dan 1959. Serta perubahan isinya juga pada tahun 1985. Pada anggaran dasar tahun 1945 tertera kalimat maksud dan tujuan persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga
dapat mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Sementara pada anggaran dasar tahun 1959 berbunyi, maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu sendiri, sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian pada tahun 1985 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah itu dipandang baik dan tepat. Lalu mengalami perubahan dari segi isi menjadi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita Muhammadiyah. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa MKCH ini atau matan keyakinan dan cita-cita hidup ini sangatlah penting bagi warga Muhammadiyah. Karena dalam matan ini itu mengandung tuntunan bagaimana seorang itu menjadi warga Muhammadiyah yang bervisi sekaligus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan berkemajuan. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 4 tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini pakai Pak, apa pertanyaan juga, Pak? Ditutup dengan salam dulu. Tutup aja. Ya. Mungkin hanya itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasinya. Terima kasih kelompok 4. Jadi memang diharapkan untuk yang presentasi itu on video ya, jadi bisa dilihat oleh kawan-kawannya. Memang di sini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah latar belakangnya ya. Jadi mengapa itu muncul MKCH itu kan terjadi pada tahun 68. Nah, 68 itu adalah proses transisi dari ini apa namanya orde lama ya ke orde baru. Tentu di situ ada perubahan-perubahan, ada pengaruh-pengaruh baik itu politik, ideologi, terutama dari luar yang tidak masuk ke Indonesia, mulai dari ideologi sekuler tadi disebutkan ya, ataupun ideologi liberal dan macam-macam. Karena itu maka kalau kita hitung dari berdirinya ya 1912 ya sampai dengan 68 berarti sudah setengah abad ya, sudah setengah abad. Tentu diharapkan tidak ada satu goncangan ya, di mana pada waktu itu memang sangat riskan terutama di bidang politik ya, dengan adanya usaha-usaha untuk membubarkan Masyumi dan sebagainya. Sementara beberapa anggota dari pengurus ya di tingkat pusat itu juga sebagai anggota atau pengurus dari Masyumi. Tetapi kemudian masalahnya adalah berbeda ya, karena di satu pihak itu persyarikatan ini bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, sedangkan Masyumi itu di bidang politik yang selalu progresif ya. Di situ ada like and dislike mungkin dari orang-orang di pemerintahan dan sebagainya. Akhirnya itu ada tokoh-tokoh, muncullah tokoh-tokoh ya seperti Rasidi ya, seperti Pak Azhar Basir itu berusaha untuk membentengi ya, lalu muncullah MKCH ini. Untuk tanya jawabnya tidak di sini ya, tidak di Zoom, melainkan di e-learning. Jadi jangan lupa tetap dibuka e-learningnya, di situ ada forum ya, forum tanya jawab. Itu nanti Anda lihat saja, kalau ada pertanyaan ya segera direspon. Dan tidak harus menunggu ini, tidak harus saat ini ya, mungkin suatu saat nanti ada muncul pertanyaan ya, karena ini waktunya kan sampai dengan akhir semester. Dilihat lagi kalau ada pertanyaan. Nah, itu nanti direspon. Saya kira itu, terima kasih. Yang bisa memunculkan wajahnya ini bisa di screen-nya bisa ditutup ya, share screen-nya.
Ya, bisa kelihatan semua. Saya screenshot dulu, saya hitung yang sudah mandi, ya, bisa dimunculkan wajahnya. 1, 2, 3. Saya masukkan ke sini. Yes. Satu kali lagi saya hitung. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa mengikuti perkuliahan nanti sampai lulus ya, sampai lulus semua. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Amin. Ya. Amin. Dan Amin. bisa memanfaatkan ilmunya meskipun belum lulus ya, sudah bisa, ada yang sudah mengajar, ada yang Amin. membantu di lembaga pendidikan ya. Saya kira itu bentuk-bentuk dari amal soleh kita ya, samping ilmu ya, iman landasannya dan amal soleh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mari. Barakallahu fiik.